Shalom. Shalom. Selamat pagi. Iya, setelah kita menyaksikan pujian yang dinyanyikan oleh gadis yang cantik tadi, rambutnya panjang juga ya. Kelihatan enggak tadi? Oh enggak masuk ya. Oh, oke. Nah, sekarang bukan gadis, gadisnya itu sudah beberapa tahun yang lalu. Ya, oke. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam renungan pagi. Kita akan angkat satu pujian. Hari ini kita nyanyi satu pujian saja. Tapi ayo kita belajar untuk memaknai juga apa yang akan kita pujikan. Mengenalmu. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum, aku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena kita pujikan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan. Engkau sudah menghadirkan kami di sekolah dalam keadaan selamat. Itu yang kami syukuri. Dan sebelum kami melangkah untuk memasuki hari ini dengan materi-materi pelajaran yang beragam
dan tugas-tugas ataupun tes atau asesmen yang harus kami jalani, kami boleh mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan suara-Mu dan memuji-muji nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ella tetap di sini. Ya, kita nanti akan pujikan pujian itu lagi ya. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari Daniel 3 ayat 28 hingga 30. Anak kelas kecil biasanya sudah siap itu. Daniel 3, perjanjian lama ya. Dan ini berkelanjutan. Tapi hari ini sudah tanggal 27. Tinggal 2 hari lagi, besok itu kita senam. Jadi kita tidak merenungkan firman Tuhan, hanya berdoa saja. Tapi hari Kamis kita terakhir dalam bulan ini membicarakan tentang tema besar kita ya. Di bulan yang akan datang tentunya nanti akan disampaikan oleh Pak Ipung apa temanya. Siap ya? Daniel 3 ayat 28. Burin akan bacakan. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahku Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain, hanya kecil itu ya, tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Ayat 30. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Anak-anak, ketika saya melihat jadwal yang bertugas untuk memimpin renungan pagi, saya melihat temanya adalah terpujilah nama Tuhan. Wah, berarti kita yang memuji Tuhan. Tapi kok Daniel ya, ambil dari Daniel. Kemudian Bu Ririn membaca, ternyata yang mengatakan terpujilah itu bukan Sadrak, Mesak, dan Abednego, tapi Raja Nebukadnezar. Loh, kok iso ya? Padahal itu dia memberi perintah sembahlah patung. Kalau tidak menyembah patung, ketika ada bunyi-bunyian yang diperdengarkan, itu akan dihukum. Bahkan dihukumnya itu gak main-main, hukuman mati. Ingat ya cerita yang lalu, dimasukkan ke dalam dapur api. Dapur apinya gak panas, tapi puas atau panas sekali. Itu 7 kali lipat panasnya. Bahkan orang yang memasukkan SMA Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam dapur api itu mati atau meninggal dunia. Kemudian apa yang terjadi? Apakah Sadrak, Mesak, dan Abednego meninggal, mati? Enggak. Dia dimasukkan ke dalam dapur api itu 3 orang dalam kondisi tangannya terikat atau diikat, lalu dimasukkan ke dalam dapur api. Karena sangat panas, yang memasukkannya itu meninggal. Tapi 3 orang ini yang luar biasa dan mencengangkan Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar. Tidak nampak 3, tapi 4. Yang satu, ayo siapa? Pak Minto?
Bukan Pak Minto, Pak Ipung. Bukan. Siapa? Malaikat Tuhan. Dan Raja Nebukadnezar melihat dengan mata kepala sendiri bahwa di dalam dapur api itu ternyata ada 4 orang dan yang 3 itu jalan-jalan. Jadi seolah-olah mainan di dapur api. Loh, yang melemparkan saja meninggal, itu kok jalan-jalan di dalam dapur api. Akhirnya suruh menghentikan perapiannya itu, lalu yang dikatakan oleh raja, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Loh, sok ngomong kayak gitu. Padahal semula Raja Nebukadnezar itu menyuruh untuk menyembah Allah yang lain berupa patung yang diciptakannya, yang dibangunnya. Nah, anak-anak, akhirnya raja itu membebaskan SMA, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan bertanya, siapa yang satu itu? Mereka akhirnya jadi berkat. Ya, dari firman Tuhan yang kita dengar pagi ini, ada pembelajaran yang bisa kita pelajari. Yang pertama, ketika kita itu hidup benar di hadapan Tuhan, disuruh menyembah patung enggak mau, tetap menyembah Allah, memuliakan Allah, dan disuruh untuk menyembah Allah yang lain tidak mau, itu enggak gampang. Kita melakukan yang benar seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, ada orang yang usil, ada orang yang kurang kerjaan, melaporkan ke raja, dilaporkan, itu loh enggak mau menyembah patung. Padahal menurut kita, ya, menurut orang percaya, menyembah Allah benar atau tidak? Benar. Menyembah patung benar atau tidak? Nah, 3 orang itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego, melakukan yang benar, tapi dilaporkan kepada raja, akhirnya dapat hukuman. Namun ada hal yang terjadi, ada hikmah atau hal-hal yang bisa diperlihatkan kepada kita. Yang pertama, jika kita melakukan hal yang benar, Tuhan itu pasti tolong kita. Tuhan ada di pihak kita. Bolo, ya, Tuhan bolo kita. Dan kalau kita berani melakukan yang benar, nggak usah takut, ya. Pasti orang yang kita lapori itu akhirnya percaya pada Tuhan. Raja Nebukadnezar akhirnya percaya Tuhan toh, bahkan memuliakan Tuhan. Terus hukumnya itu loh dibalik, ya kan? Siapa saja yang tidak menyembah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal. Loh, nggak dibunuh tok loh ya, nggak dihukum tok, hukum mati nggak, tapi dipenggal-penggal. Lah mutilasi. Ya itu sudah wewenangnya atasan, raja. Tapi ada lagi, rumahnya dirobohkan. Loh, bukan orangnya tok, tapi harta-hartanya atau rumahnya itu juga diratakan dengan tanah, dirobohkan. Terus titah atau perintah raja yang semula menyembah berhala atau patung berubah menjadi sembahlah Tuhan. Lalu di ayat 30 yang keren dan itu menyenangkan, yaitu apa? Akhirnya menjadi berkat. Sadrak, Mesak, dan Abednego diberi kedudukan. Enak ya, diangkat menjadi pejabat kalau sekarang, ya, entah anggota DPR atau ya anggota MPR kalau di negara kita, ya. Nah, anak-anak, melalui firman Tuhan pagi ini sekali lagi kita diajar untuk ayo berani melakukan yang benar. Tuhan pasti tolong. Bu Ririn pernah merasakan sendiri, sudah melakukan hal yang benar, tetapi ada teman yang usil, lapor ke atasan, Ririn itu enggak benar. Tapi
akhirnya dari pihak atasan membela Bu Ririn. Lalu bagaimana yang usil itu? Ya, itu urusannya dengan Tuhan. Pembalasan itu dilakukan Tuhan sendiri. Saya tidak ikut-ikut, saya hanya sebagai penonton. Nanti ketika Tuhan sudah menghukum, ya Tuhan berperkara. Terus apa Bu Ririn ngomong gini, kapok, syukur? Enggak, tetap mendoakan. Karena untuk mengenal Tuhan itu enggak gampang. Soro, nangis, dihina, dicemooh, oke. Oh, kepala sekolah kok enggak bisa apa-apa? Enggak apa-apa. Tapi Tuhan nyatakan, kalau kita mau mengenal Tuhan, perkara ajaib terjadi. Oleh sebab itu, yuk kita renungkan pujian ini untuk kita memahami kasih Tuhan. Amin. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Mana suaranya? Aku lihat hidupmu dan karya tanganmu, ku tersanjung. Kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar pagi ini. Engkau mengingatkan kami kembali untuk kami boleh menjadi pemberani di dalam melakukan kebenaran. Oleh sebab itu Tuhan, jikalau kami sudah melakukan hal yang benar, biarlah Engkau semakin memberi kekuatan, kemampuan kepada kami untuk dapat menjadi saksi Kristus. Dan kami mau belajar untuk mengenal Tuhan. Terima kasih untuk Ella yang sudah Engkau tetapkan pagi ini boleh membawa kami semua untuk memuji nama-Mu melalui permainan musik yang dia pelajari, yang dia lakukan, dan terus Tuhan asah di dalam hidupnya, sehingga anak ini boleh menjadi berkat. Kami bersyukur untuk Pak Minto, Bu Yosi yang pagi ini boleh bersama-sama mendampingi, melayani untuk kegiatan Regi pada pagi ini. Kami juga serahkan untuk para guru yang hari ini akan melakukan tugasnya sebagai pembimbing, pendamping, dan guru bagi anak-anak kami. Juga untuk tim yang lain, ketenagaan, baik itu Bu Wiwin, Bu Nita, Bu Sukim, demikian juga untuk para karyawan yang menolong kami untuk dapat melakukan tugas kami sehari-hari. Tutup bungkus kami semua,
dengan kuasa kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau memasuki hari ini dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan dari Tuhan, dan kami mau melakukan hal yang benar. Jika kami seringkali masih gagal melakukan yang tidak benar, kami siap untuk ditegur oleh guru kami. Kami siap untuk ditegur oleh Tuhan melalui orang-orang yang mengasihi kami yang Kau tempatkan di sekeliling. Terima kasih Tuhan. Dari awal hingga akhir kegiatan pembelajaran hari ini, kami serahkan di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin.